Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita udah terlalu biasa dengan yang namanya doa dan pujian, saudara ya. Saking biasanya, karena terlalu biasanya dengan doa dan pujian, saudara, kita terjebak di dalam melakukannya hanya sekedar formalitas, karena rutinitas, saudara-saudara. Sehingga kita tidak pernah menikmati keindahan doa dan pujian di dalam kehidupan kita. Padahal kita semua tahu bahwa sesungguhnya doa dan pujian itu menjadi sumber kekuatan orang percaya di dalam menjalani kehidupan hari-hari. Di saat kita lemah, kita berdoa. Ketika doa kita dikabulkan Tuhan, saudara, di sana ada puji-pujian. Nah, ketika memuji Tuhan, saudara, di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin sungguh-sungguh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama memikirkan, merenungkan tentang keindahan doa dan puji-pujian kepada Allah. Kita baca Mazmur 61 ayat 1 sampai 9. Mazmur 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun, kiranya bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Mazmur 61 ayat 1 sampai 9 ini, saudara, adalah doa Daud di dalam masa-masa kesesakan. Dia menuliskan bagian ini ekspresi hatinya sebagai ratapan permohonan minta perlindungan Tuhan, saudara. Dan bagian ini terbagi menjadi dua, saudara. Yang pertama adalah seruan doa pribadi mohon perlindungan Tuhan, yaitu ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua adalah ayat 8-9 itu doa syafaatnya dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai ketiga. Di sini Daud memanjatkan doanya dari tempat keterasingan, dari tempat kondisi di mana dikatakan dia sedang mempunyai suasana hati yang lemah lesu. Nah, saudara, kemungkinan Daud pada waktu itu dibuang, entah salah satu Saul ataupun Absalom. Kita tahu ceritanya, saudara ya. Kalau Saul itu, saudara, dia mengejar-ngejar Daud itu untuk membunuh Daud karena iri hati, karena cemburu, saudara ya. Tentu ini berkaitan dengan saudara, takhta ya. Dan Absalom itu adalah anaknya, anak kandung Daud. Kita tahu bahwa Absalom dia berusaha untuk mengkudeta ayahnya untuk mendapatkan kedudukan, saudara. Nah, saudara, entah salah satu yang mana, saudara, tetapi Daud berada dalam situasi yang sangat-sangat menyesakan dia, di mana dia merasa letih lesu, saudara. Kemudian dia meminta kepada Tuhan menuntun dia ke gunung batu yang kokoh itu, gunung batu yang tinggi itu, yang memberikan kepadanya kekuatan dan perlindungan, saudara-saudara ya. Gunung batu itu adalah simbol kekuatan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara, ayat yang keempat sampai 5, di sini Daud merefleksikan pengalaman masa lalunya di mana Tuhan yang dia andalkan menjadi menara yang kuat terhadap musuh-musuhnya, saudara. Artinya dia mereminder memori-memori masa lalu bagaimana Tuhan dari waktu ke waktu, saudara, selalu menjadi andalannya untuk memberikan perlindungan kepadanya. Lalu, saudara, dia menyatakan kerinduannya untuk terus tinggal di dalam kemah Tuhan, untuk berlindung di bawah naungan sayapnya di sepanjang masa. Lalu ayat yang ke-6, saudara, Daud di sini mengingatkan Nasar, bersyukur bahwa Tuhan telah mendengar doa-doa Nasarnya dan memberikannya perlindungan, saudara ya. Nah, saudara, ayat 7 sampai 9 ini sebagai penutup, Daud berdoa untuk kelangsungan takhta dan
umur panjang raja, saudara. Ya memang ada banyak tafsiran siapakah raja yang dimaksudkan di sini, saudara. Ya kemungkinan besar ini berbicara tentang dirinya sebagai raja, saudara. Ia memohon agar kasih setia Tuhan, agar kebenaran Tuhan senantiasa menjaga raja. Dan oleh sebab itu, saudara, dia memuji-muji Tuhan. Dia menaikkan keagungan kepada Tuhan dan bertekad untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Maka saudara, menarik sekali di dalam ayat yang ke-9 itu, dia berkata, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira doa yang disampaikan oleh Daud ini merupakan sebuah ekspresi orang yang betul-betul percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, doa adalah sarana yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana Tuhan berikan bagi kita untuk bisa omong-omong dengan Tuhan. Saudara, saya selalu mengingatkan diri saya tentang apa itu doa. Menurut saya, apa itu doa? Doa itu terdiri dari 3 huruf, betul saudara ya? Yaitu D, O, lalu A, betul ya? Doa. Doa itu adalah datang, O itu omong-omong, A itu Allah, saudara. Datang omong-omong sama Allah, itu doa. Artinya bahwa doa tidak hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan, saudara. Kalau kita terus-menerus menjadi orang meminta-minta, saudara, kita terjebak menjadi orang Kristen yang menjadi pengemis. Hanya minta-minta, saudara. Tapi doa itu sesungguhnya, saudara, bagaimana Tuhan berikan kepada kita sarana untuk kita berinteraksi dengan Tuhan dan intimasi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Itu doa, saudara. Dan Tuhan ingin supaya ketika kita menikmati keindahan doa di dalam hidup kita, saudara, kita mengalami keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu engkau mengalami keindahan Tuhan, tidak hanya menolong kita, tidak hanya menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, tapi saudara, keintiman itu, saudara, membuat hati kita meluap dengan puji-pujian. Ya, ada puji-pujian yang bersenandung, melodi yang indah bersenandung dalam hati kita untuk memuji Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi tidak hanya karena doa kita dijawab, tetapi karena keintiman kita, kemesraan kita dengan Tuhan setiap hari. Dan itulah, saudara, yang membuat kita tetap memiliki kekuatan, memberikan ketangguhan, dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari. Bukan menjalani kehidupan kita sendiri, tetapi menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau mengalami kebaikan Tuhan melalui doa dan pujian, disitulah engkau mengalami keindahan Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu yang terus menguatkan kami, memberkati kami hari ini. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami tidak sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami, agar kami belajar untuk berserah kepada Tuhan, dan ketika kami mengalami kebaikan Tuhan, dan ketika kami menikmati keindahan bersama Tuhan melalui doa, maka biarlah Tuhan, hati kami melimpah dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian untuk memuliakan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.